Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan belajar bersama pada mata pelajaran Quran Hadis tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan qalqalah, kita perlu tahu bahwasanya qalqalah merupakan bagian dari ilmu tajwid. Nah, apa sih ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya membacanya dengan asal-asalan, tapi juga ada tata caranya, seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan tentang pengertian qalqalah. Pengertian qalqalah di sini dibagi menjadi dua bagian, yakni menurut bahasa dan menurut ilmu tajwid. Kita bahas satu-satu ya. Qalqalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna pantulan suara. Nah, qalqalah dalam ilmu tajwid, hukum bacaan qalqalah yaitu pantulan suara dari salah satu huruf qalqalah. Oke, jadi qalqalah dibacanya harus mantul. Oke. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, sama qof. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mudah mengingatnya, kalian dapat membacanya dengan baju di toko. Nah, sudah ingat ya? Apabila kesulitan mengucapkan ba, jim, dal, to, qof, kalian bisa mengingatnya dengan baju di toko. Seperti itu. Jadi, jika salah satu huruf ini berharokat sukun, maka termasuk dalam hukum bacaan qalqalah. Dan cara membacanya dengan dipantulkan. Kemudian, hukum bacaan qalqalah ini dibagi menjadi 2 macam, yakni qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra terdiri dari 2 kata. Secara bahasa yakni qalqalah berarti pantulan suara dan sughra artinya yang lebih kecil. Jadi, yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah sughra adalah terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya. Jadi, qalqalah sughra ini matinya asli. Nah, letak dari qalqalah sughra ini terdapat di tengah kata. Dan cara membaca hukum bacaan qalqalah sughra harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Contohnya seperti yang di bawah ini. Yang pertama, yaj'aluna. Nah itu ya, harus memantul, bergerak seperti membalik. Terus yang kedua, hati-hati ya, sebelumnya hati-hati, huruf j-nya jangan yaj, jangan gitu, tapi harus yaj'aluna. Bisa dipahami nggih? Terus yang kedua yakni yabghuna. Nah,
yabghuna. Sampun. Terus yang terakhir yadma'una. Ustazah ulangi lagi, yadma'una. Nah, inilah tadi yang dinamakan dengan matinya asli dan berada di tengah-tengah. Jadi hurufnya apa saja? Ba, jim, dal, to, kof. Nah, yang berada di contoh ini ada huruf apa saja qalqalahnya? Yang pertama, contoh pertama huruf jim, jimnya disukun di tengah. Yang kedua huruf ba, ba-nya juga disukun di tengah. Kemudian yang terakhir juga to, to-nya disukun dan di tengah. Itu nggih. Saya ulangi lagi, yaj'aluna. Kemudian yabghuna. Dan yang terakhir yadma'una. Sudah. Qalqalah kubra secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni qalqalah berarti pantulan suara dan kubra artinya yang lebih besar. Jadi yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah kubra adalah terjadi apabila huruf qalqalah yang mati bukan pada asalnya. Nah, huruf mati karena dihentikan atau diwakofkan. Letaknya di akhir kata. Dan cara membaca hukum bacaan qalqalah kubra harus lebih jelas dan lebih berkumandang dibandingkan hukum bacaan qalqalah sughra. Nah, sudah bisa dipahami ya, jika yang sughra tadi artinya yang lebih kecil, kalau yang kubra ini yang lebih besar. Contohnya seperti ini, ahadun, berhubung ahadun di akhir kata, jadi diwakofkan huruf dalnya menjadi ahad gitu, okay? Jadi lebih berkumandang, lebih lebih jelas gitu loh qalqalahnya, okay? Terus yang kedua wadhariqi. Nah, berhubung ini juga di akhir kata, jadi diwakofkan wadhariqu. Terus juga yang ketiga seperti itu, zatil buruji, diwakofkan menjadi zatil buruj. Sudah bisa diingat, nggih? Hurufnya tadi ada berapa? 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, kof. Nah, di contoh qalqalah kubra ini ada huruf apa saja? Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf qaf, dan yang terakhir huruf jim. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang qalqalah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ustazah ingin mengetahui apakah anak-anak sudah memahami materi tersebut. Tentunya dengan cara memberikan latihan soal. Anak-anak dibuka di kitabnya halaman 37 sampai dengan 39, harap dikerjakan. Yang dikerjakan hanya pilihan ganda saja ya, tanpa esai. Pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Dan dikumpulkan langsung kepada Ustazah via Japri WA, nggih. Hanya jawabannya saja. Sudah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiron, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.